Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai PCR atau Polymerase Chain Reaction. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitra Fatima Al-Syahari dengan NIM L0112311181 dari kelas Ekologi Populasi D. Apa itu PCR? PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknik untuk memperbanyak fragmen DNA menjadi jumlah yang jauh lebih banyak dalam waktu yang singkat. Penemu dari metode PCR adalah Harry Banks Mullis pada tahun 1983. Kemudian fungsi PCR. Yang pertama, mendeteksi penyakit yang disebabkan virus atau bakteri. Kedua, tes DNA dalam forensik atau identifikasi individu. Yang ketiga, mengetahui perubahan gen atau mutasi. Yang keempat, penelitian genetika dan biologi molekuler. Yang kelima, cloning gen dan rekayasa genetika. Bahan utama dari PCR meliputi DNA template, primer, DNTP atau DNA nukleotida, dan DNA polimerase. Kemudian alat yang digunakan adalah thermocycler dan tube. Selanjutnya adalah prosedur kerja dari PCR. Semua bahan PCR dimasukkan ke dalam PCR tub. Tabung dimasukkan ke dalam thermocycler, yaitu alat yang akan mengatur perubahan suhu secara otomatis selama proses PCR berlangsung. Thermocycler akan menjalankan proses PCR melalui 3 tahapan utama, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Cycle pertama dimulai dari denaturasi. Pada tahap ini, suhu dinaikkan hingga sekitar 95 derajat Celcius. Panas tinggi menyebabkan untai ganda DNA terpisah menjadi 2 untai tunggal. Setelah DNA terpisah menjadi 2 untaian, DNA polimerase, DNTP, primer akan mulai bekerja. Pada tahap kedua, yaitu annealing, suhu diturunkan ke kisaran 55 hingga 65 derajat Celcius. Pada suhu ini, primer mulai menempel pada bagian DNA yang cocok dengan urutannya. Proses ini menentukan daerah mana yang akan diperbanyak. Tahap ketiga adalah extension. Suhu kemudian dinaikkan ke 72 derajat Celcius, yaitu suhu optimal bagi enzim DNA polimerase. Di tahap ini, DNA polimerase akan menambahkan nukleotida satu persatu sehingga terbentuk untai DNA baru yang komplementer dengan template. Pada akhir cycle 1, proses amplifikasi baru saja dimulai. Belum semua fragmen memiliki panjang yang seragam. Pada siklus kedua, proses denaturasi, annealing, dan extension kembali berlangsung. Pada tahap ini, jumlah fragmen DNA mulai bertambah, namun sebagian fragmennya masih memiliki panjang yang bervariasi. Kemudian masuk ke siklus ketiga. Proses amplifikasi menjadi lebih spesifik. Pada siklus ini, sudah dihasilkan DNA dengan panjang yang tepat sesuai target. Totalnya, terdapat 2 kopi DNA target dan 6 variable length fragments. Siklus ini menjadi titik awal terbentuknya fragmen DNA yang benar-benar spesifik. Pada siklus keempat, jumlah DNA meningkat secara eksponensial. Fragmen DNA target semakin banyak. Mulai dari siklus ini, amplifikasi berjalan semakin efisien, sehingga sebagian besar produk PCR adalah DNA yang dengan panjang yang sesuai. Itulah tahapan proses PCR dan cara terbentuknya amplifikasi DNA. Semoga video ini dapat membantu menambah pemahaman Anda. Terima kasih telah menonton. Bye-bye!